Bagi yang laki-laki silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, yang bajunya keluar, tolong dimasukkan dulu, dirapikan. Sudah selesai. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Muhammad Khairul Dafa. Muhammad Hamzah Al-Afifi. Hadir, Bu. Hadir. Fahrida Rahma. Sakit, Bu. Sakit. Ada suratnya? Ada, Bu. Ada. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu akan review materi kita pada minggu yang lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang materi dan klasifikasinya. Kita telah membahas apa itu unsur, apa itu senyawa, apa itu perubahan fisika, perubahan kimia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Suhu dan kalor ini termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.4. Di mana isinya yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran kita ada 7. Yang pertama, siswa mampu mendefinisikan suhu dan kalor. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan alat ukur suhu dan skalanya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kalor terhadap suatu benda. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan kalor terhadap wujud benda. Yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan pengaruh suhu terhadap ukuran benda. Yang keenam, siswa mampu mendeskripsikan perpindahan kalor. Dan yang ketujuh, siswa mampu menganalisis keterkaitan perilaku makhluk hidup terhadap suhu. Materi pertama yaitu suhu dan perubahannya. Ibu mau tanya, apakah Ananda pernah pergi ke tempat yang dingin? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, pasti Ananda memakai jaket. Iya, Bu. Ya. Pada musim hujan, kita sering memakai selimut. Apakah Ananda juga? Iya, Bu. Ya. Selain itu, pada musim panas, apakah Ananda pernah berenang? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, kenapa kita melakukan kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Yaitu untuk menyesuaikan suhu tubuh kita dengan lingkungan. Ini contoh yang Ibu sebutkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu suhu? Suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ini disebut dengan termometer. Termometer ini banyak macamnya. Salah satunya yaitu ada termometer alkohol, yaitu termometer yang berisikan zat cair alkohol. Yang kedua, ada termometer air raksa, yaitu termometer yang isinya zat cair air raksa.
Yang ketiga ada termometer digital. Termometer digital ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Yang keempat ada termometer dinding atau ruang, yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu di ruangan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang skala suhu. Pada bab 1 kemarin, Ananda telah belajar tentang besaran. Suhu termasuk kepada besaran pokok, di mana suhu ini dalam satuan internasional itu satuannya adalah Kelvin. Sedangkan kita di Indonesia menggunakan satuan untuk suhu itu derajat Celcius. Skala suhu ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Celcius. Yang kedua ada Reaumur. Yang ketiga ada Fahrenheit. Dan yang keempat ada Kelvin. Celcius ini biasanya dilambangkan dengan C, Reaumur itu dengan R, Fahrenheit dengan F, dan Kelvin dengan K. Kita akan membahas skala suhu ini. Yang pertama ada Celcius, kemudian ada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing dari skala suhu ini memiliki TA dan TB. Apa itu TA? TA adalah titik tetap atas. TA ini merupakan titik di mana air mendidih. TB merupakan titik tetap bawah, atau yang disebut juga dengan titik lebur. Untuk Celcius memiliki TA 100, TB 0, Reaumur TA-nya ada 80, TB-nya 0. Untuk Fahrenheit TA-nya 212, TB-nya 32. Untuk Kelvin TA-nya 373 dan TB-nya 273. Maka kita harus mencari perbandingan dari masing-masing skala ini. Caranya yaitu dengan menghitung selisih TA dan TB masing-masing. Maka didapatkan selisih masing-masing skala, yaitu untuk Celcius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Maka kita sederhanakan angkanya dengan membagi semuanya bagi 20. Didapatkan untuk Celcius 5, untuk Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan untuk Kelvin 5. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan kepada Ananda Afif. Mengapa saat kedinginan kita merasa lapar, Bu? Pertanyaan yang bagus. Hal ini disebabkan karena pada saat kedinginan tubuh kita itu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuh akan bergerak cepat. Gerak cepat tubuh ini akan memaksa tubuh untuk melakukan metabolisme, yaitu membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Tentu saja akan menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak akan turun. Makanya pada saat kedinginan, kita merasa lapar atau cepat lapar. Sekarang kita masuk pada contoh soal. 25 derajat Celcius, berapa derajat Fahrenheit? Yang kedua, 78 derajat Celcius, berapa Kelvin? Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat perbandingan dari masing-masing skala. Kita lihat nomor 1. Kita
Kita lihat perbandingan F dan C. Apa yang ditanya? F. F berapa perbandingannya? 9. C 5. Kita masukkan 9/5 dikali yang ditanya berapa? 45. Kemudian kita lihat apakah F ini titik lebarnya sama dengan C? Berbeda. Berapa? 32. Maka kita tambahkan 32. Kita sederhanakan 49 sehingga 9 dikali 9 81 ditambah 32 113 derajat Fahrenheit. Untuk nomor 2 seperti itu juga. Sampai di sini mengerti Anda? Mengerti ya. Nah, materi ketiga yaitu perubahan akibat suhu. Apa yang terjadi jika ada perubahan suhu? Nah, salah satunya adalah bertambahnya ukuran suatu benda. Hal ini dinamakan dengan pemuaian. Pemuaian ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pemuaian pada zat padat. Yang kedua yaitu pemuaian pada benda cair. Yang ketiga ada pemuaian pada benda gas. Selanjutnya yaitu kalor dan perubahannya. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Satuan kalor ini adalah joule. Nah, bagaimana cara untuk menghitung berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suatu benda? Maka dapat kita gunakan rumus yaitu Q sama dengan mc delta T. Di mana Q ini adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas. Kalor juga terbagi menjadi 2. Ada kalor lebur, ada kalor uap. Untuk kalor lebur ini kita menggunakan rumus M dikali L. Untuk kalor uap kita menggunakan rumus M dikali U. Nah, kita masuk kepada contoh soal kalor, di mana diketahui kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapa suhu air itu? Jika diketahui kalor jenis airnya 4200 Joule. Maka yang kita lakukan pertama kali itu adalah kita buat yang diketahui. Apa yang kita diketahui? Nah, di sini ada kalornya, berarti Q sama dengan 84 kJ. Kemudian ditambahkan pada 500 gram air. Nah, ini adalah massa 500 gram. Kemudian suhu ada 20 derajat Celcius. Seperti itu suhu awal T1. Kemudian kalor jenisnya diketahui 4200 C berarti ya. 4200 Joule. Kita lihat Q-nya diketahui dalam kilojoule, kita ubah dulu ke Joule menjadi 84 dikali 1000, 84.000 Joule. Kemudian massa airnya 500 gram, kita jadikan ke kilogram, 0,5 kilogram. Yang ditanya berapa suhu air itu? T2. Maka kita jawab. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan mc delta T. Q-nya sudah diketahui 84.000, M-nya 0,5, C-nya 4.200.
Nah, delta T ini kita turunkan saja. Sehingga delta T sama dengan 84.000 dibagi 2.100. 40 derajat Celcius. Sehingga kita masukkan ke rumus delta T sama dengan T2 dikurang T1. Delta T-nya diketahui 40 derajat Celcius. T2-nya yang ditanya. T1-nya ada 20 derajat Celcius. Nah, sehingga didapatkan T2 sama dengan 40 ditambah 20 derajat Celcius. Sehingga T2-nya didapatkan 60 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk materi perpindahan kalor. Nah, bagaimana cara perpindahan kalor ini dari satu benda ke benda lain? Ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama itu ada konduksi. Yang kedua ada konveksi. Dan yang ketiga ada radiasi. Materi kita pada hari ini sampai pada perpindahan kalor. Jadi kesimpulan dari materi suhu dan kalor ini adalah suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu itu diukur dengan termometer. Apa akibat dari perubahan suhu? Akibatnya yaitu terjadi pemuaian. Pemuaian ada pada zat padat, ada pada zat cair, dan pada gas. Kemudian kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Satuannya itu ada joule. Kalor itu ada 2, ada kalor lebur, ada kalor uap. Kemudian yang terakhir itu ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada yang perpindahan kalor itu melalui 3 cara. Ada yang konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, Ibu akan kasih tugas. Silakan kerjakan latihan pada buku paketnya halaman 185. Nanti kita kumpul, nanti tugasnya akan dikumpul minggu depan. Untuk minggu depan jangan lupa baca materi energi dalam sistem kehidupan. Ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.